Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Devi Pidiantari dengan NIM 211-501-1020 dari Rombel 14. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari UAS Agama Hindu saya. Yang pertama yaitu berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi agama Hindu. Dengan membuat Banten, masyarakat yang khususnya beragama Hindu akan selalu ingat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Banten dibuat untuk mempersembahyangan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan rasa tulus dan ikhlas. Maka, pada saat membuat Banten, masyarakat seolah-olah membiasakan diri untuk bersabar dan mengendalikan diri agar tidak marah dan egois. Dengan membuat Banten, dapat membantu mendorong peningkatan gizi masyarakat. Dengan pembuatan Banten dapat membantu perekonomian masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang Banten dan menjualnya. Yang kedua yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Korupsi dalam agama Hindu bertentangan dengan konsep Trikaya Parisuda, yaitu manicika berpikir yang baik, wacika berkata yang baik, serta kayika berbuat yang baik. Maka dari itu, agar umat agama Hindu tidak terjerumus pada perbuatan korupsi, kita menjadi umat Hindu bisa menerapkan ajaran Trikaya Parisuda yang dimana selalu jujur dalam perkataan, berpikir yang baik sebelum bertindak. Korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai Panca yang dimana adalah perbuatan manusia yang melanggar ajaran Dharma sehingga terjerumus ke dalam tindakan yang buruk atau kegelapan. Yang ketiga adalah nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Dalam agama Hindu, bisnis prostitusi online sangat-sangat dilarang karena dalam agama Hindu, tubuh perempuan itu ibarat susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Mereka yang memperjualbelikan susu kehidupan dalam perdagangan Hindu, hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Dalam Madhvadar Sastra, Sarasamuscaya, dan para Saradharma Sastra, hubungan seks senantiasa dianggap sebagai hal yang suci yang hanya diperkenalkan setelah melakukan proses pawiwahan. Yang menurut Manavadharma Sastra ada 8 cara. Dosa yang tidak terampuni dan adalah perbuatan selingkuh. Orang yang terjerumus dalam perselingkuhan serta pelacur dan sampai akhir hayatnya tidak akan perbaikan moral. Dalam reinkarnasi nanti, mereka akan menjelma menjadi makhluk rendah, sulit untuk menjelma menjadi manusia kembali. Hukuman bagi yang melacurkan diri adalah sangat berat sekali, selain upacara pembersihan atau prayascita. Yang keempat adalah ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan berikan contohnya. Ketika saya mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu yang saya bisa pelajari dan terapkan adalah bentuk dari pengimplementasian secara langsung dari Trihita Karana dan nilai kebersamaan, bersyukur, dan saling menghargai. Yang bisa kita pelajari adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki di sekarang, dan kita harus bersyukur. Yang kelima adalah manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Menurut jawaban saya, ada hubungan karena setiap manusia yang melakukan tindakan korupsi, di saat dia menyadari perbuatannya, dia pasti akan merasa pasrah akan karma yang ia dapatkan. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti sudah ada konsekuensinya. Atau seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita petik nantinya. Yang nomor 6, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia menumpuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan kenyataan itu dengan yoga dan pranayama yang akan ditemukan dalam pengajian center yoga selama ini. Menurut saya, kesempurnaan moksa atau catur marga yoga bertujuan untuk mengendalikan aktivitas pikiran dan merupakan media untuk menyatukan roh pribadi dengan roh tertinggi, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan pranayama sendiri merupakan komponen utama dalam
Melakukan yoga prana berarti energi kehidupan dan yama berarti kontrol. Jadi jika dihubungkan dengan yoga dan pranayama, antara perkataan, pikiran, dan perbuatan dapat diselaraskan melalui jalan yoga dan pranayama sehingga tujuan untuk mencapai kesempurnaan tersebut dapat dicapai. Nomor 7, dalam bab tentang bakti dan dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang penting dalam kehidupanmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterkaitan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segalanya yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Ungkapan tersebut mempunyai makna yaitu di saat kita memuja Sang Yang Widi, kita harus tulus sujud bakti dengan penuh cinta, kasih, dan tanpa rasa pamrih, serta tidak terikat dengan duniawi. Hal ini harus berpedoman dengan ajaran Dharma. Dengan begitu, segala yang kita laksanakan akan selalu diberkati olehnya, baik di kehidupan duniawi maupun saat mencapai moksha. 8. Ngaben. Banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, ngaben itu sangat penting dan keberlangsungan umat Hindu di Bali ini karena upacara ngaben merupakan salah satu upacara yatnya. Yatnya sendiri merupakan korban suci yang tulus ikhlas. Jadi walaupun biaya tergolong mahal, bukan berarti upacara ini enggan dilakukan. Cara untuk melaksanakan upacara ngaben dengan biaya yang sedikit adalah dengan melakukan upacara ngaben massal. Dengan melakukan acara ngaben massal, biaya yang digunakan dapat dipotong karena biaya yang digunakan adalah patungan dari seluruh keluarga yang melaksanakan ngaben massal. Walaupun melakukan ngaben massal, hal ini tidak mengurangi makna dan upacara ngaben itu tersendiri. Yang nomor 9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti nganteng linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Sebagai umat Hindu, kita harus tahu bagaimana menyamaratakan semua kegiatan yang patut dilakukan seperti upacara nganteng linggih atau upacara yang patut dilaksanakan sehingga pembangunan tempat suci. Namun Medana punya juga merupakan hal yang penting dilaksanakan karena merupakan bentuk sikap dharma. Menyelenggarakan resepsi yang besar boleh dilaksanakan karena juga ada unsur ungkapan syukur yang dituangkan. Namun juga harus diimbangi dengan senantiasa melakukan dana punya dengan tulus ikhlas. Yatra Yogesvara Krasna Yatra Parta Danar Tatra Sir Vijaya Butir Drava Nitir Martir Mama. Artinya di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18:78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan berdoa sehari-hari maupun kita akan berpergian dimanapun dan kapanpun. Berdoa supaya senantiasa dilindungi oleh Ida Sang Yang Widi dimanapun kita berada. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.